Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam ini kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Pada kali ini kita akan bacakan dari ucapan beliau, di mana beliau sedikit menjelaskan tentang kelompok-kelompok yang menyimpang atau penyebutan nama-nama dari kelompok-kelompok yang sesat dari ajaran yang benar. Dan ini beliau sebutkan tentu dalam rangka untuk kita mengenalnya supaya bisa mewaspadainya. Kita mengenal suatu kejelekan bukan untuk melakukannya, tetapi untuk berhati-hati darinya. Iya, makanya ada seorang penyair Arab yang berkata, "Araftu syarra la lisyarri, walakin litawaqqihi, wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fihi." Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, akan tetapi agar bisa membentengi diri darinya. Karena orang yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, dia akan terjatuh pada kejelekan tersebut. Dia akan terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Maka demikian halnya, seseorang perlu mengetahui dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam, kelompok-kelompok yang tersesat dari ajaran Islam, tentunya dalam rangka untuk menjaga agamanya, menjaga keimanannya, menjaga akidahnya dari segala bentuk-bentuk penyimpangan. Nah, maka di sini disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, kata beliau, "Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun nasibi fa'lam annahu rafidhi, wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu fulanun musyabbih aw fulanun yatakallamu bit-tashbih fa'lam annahu jahmi, wa idza sami'ta ar-rajula yaqul takallam bit-tauhid washrah lit-tauhid fa'lam annahu khariji mu'tazili, aw yaqulu fulanun mujabbirun aw yatakallamu bil ijbar aw takallama bil adl fa'lam annahu qadari, li'anna hadhihi al asma'a muhdatsatun ahdatsaha ahlul bidah." Jadi kata beliau, apabila engkau mendengarkan seseorang yang berkata, dia menuduh ahlu sunnah dengan mengatakan
si fulan adalah nasibi. yakni orang yang membenci ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kau dengar ada orang yang mengatakan ahlus sunnah begitu, maka ketahuilah dia adalah seorang Rafidhi, seorang penganut pemahaman Syiah Rafidah. Dan apabila kau dengar seseorang yang berkata fulanun musyabbih, fulan musyabbih, yakni menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Jika kau dengar ada seorang yang mengatakan ahlus sunnah begitu, ya, atau dia berkata fulan yatakallamu bitasybih, fulan itu dia berbicara tentang tasbih, yaitu menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, fa'lam annahu jahmi, maka ketahuilah dia adalah seorang yang berpemahaman Jahmi, yaitu pemahaman Jahmiyah. Wa idza sami'ta ar-rajula yaqulu takallam bit-tauhid washrah liyat tauhid. Dan jika kau dengar ada seseorang yang berkata kepada ahlus sunnah, terangkan kepadaku tentang tauhid. Tauhid yang dimaksud oleh mereka di sini adalah tauhid yang merupakan pemahaman Mu'tazilah, yaitu menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jika kau dengar ada orang yang menuduh ahlus sunnah begitu, atau dia mengatakan jelaskan kepadaku tauhid, maka ketahuilah dia adalah seorang Khawarij atau Mu'tazilah. Atau dia berkata kepada ahlus sunnah, si fulan itu adalah mujabbir, dia berbicara tentang ijbar, atau berbicara tentang al-adl, yakni tentang keadilan Allah. Fa'lam annahu qadari, ketahuilah bahwa dia adalah seorang penganut paham qadariyah. Iya. Kemudian kata beliau setelah menyebutkan beberapa kelompok yang menyimpang ini, li'anna hadhil asma muhdathatun ahdathaha ahlul bidah. Karena nama-nama yang disebutkan tadi dari kelompok-kelompok yang tersesat, ini adalah nama-nama yang diada-adakan, yang baru dimunculkan oleh ahlul bidah, yang baru dimunculkan oleh ahlul bidah. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu sering dituduh oleh ahlul dhalalah, orang-orang yang menyimpang, dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Dari dulu sampai sekarang mereka menuduh ahlus sunnah wal jamaah, ya, dengan tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidak mendasar. Bahkan tuduhan mereka justru kembali kepada mereka sendiri. Justru kembali kepada mereka sendiri. Dari dulu ahlus sunnah itu ada yang mengatakan nasibi, pembenci ahlul bait, tidak suka dengan keluarga Nabi, ahlul bait. Ini dari kalangan Syiah Rafidah. Kalau dia tuduh ahlus sunnah begitu, berarti dia Syiah. Kalau ada yang menuduh ahlus sunnah menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, dia ini orang Jahmiyah, penganut pemahaman Jahmiyah. Atau ada orang yang berkata tentang tauhid, yakni menafikan sifat-sifat Allah. Tauhid yang mereka maksud adalah menafikan nama dan sifat Allah. Maka ketahuilah orang itu berpemahaman Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah. Demikian pula beliau sebutkan tentang kelompok Qadariyah, ya, yang mereka menyimpang dalam masalah takdir dan menolak takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa penamaan dari kelompok-kelompok
yang sesat dan menyimpang di dalam agama Islam. Iya, sekali lagi ikhwani fiddin, dijelaskan para ulama akan perkara ini bukan untuk memecah belah kaum muslimin, tetapi justru untuk melindungi dan membentengi kaum muslimin dari penyimpangan. Iya, bukan untuk mengkotak-kotakkan kaum muslimin, tapi justru untuk menyelamatkan kaum muslimin dari berbagai macam penyimpangan yang ada. Karena kalau tidak dijelaskan, ya, semuanya dianggap benar, semuanya dianggap ya sebagai bagian dari Islam yang benar juga, maka bagaimana seorang muslim bisa mengetahui agamanya? Ya, sementara mereka berpecah belah di dalam masalah usul agama, dalam permasalahan pokok dari pokok-pokok agama, yang perkara itu tidak bisa ketemu, tidak bisa untuk didamaikan atau saling menghormati satu sama lain. Kalau dalam masalah furu', dalam masalah-masalah yang bersifat cabang syariat, ya, maka mungkin orang bisa bertoleransi di dalamnya. Tapi kalau sudah permasalahan usul, ya, masalah-masalah pokok di dalam agama, ya, yang satu berkata, ya, kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang satu berkata, boleh juga menyembah kuburan misalnya. Ya. Yang satu berkata bahwa keberkahan itu datangnya dari Allah. Kita bertabarruk dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan padanya ada keberkahan. Kita ambil berkah di sana. Tapi sebagian kelompok ada yang berkata, boleh juga mengambil keberkahan dari kuburan misalnya, atau yang semisal dengan itu, yang tidak ada dalilnya sama sekali. Maka tidak mungkin bisa dipertemukan antara dua kelompok ini, karena bertentangan antara satu sama lain. Ya, yang satu benar dan satu menyimpang. Karena permasalahan usul, permasalahan yang berkaitan dengan akidah, masalah yang berkaitan dengan pokok agama. Ya, maka di situ al-haqqu wahidun la yata'addad. Kebenaran di situ cuma satu, tidak berbilang. Tidak berbilang. Nah, kalau kita katakan semuanya sama, baik yang berkata agama yang benar cuma Islam, atau yang berkata semua agama benar, semuanya benar, ya, maka ikhwani fiddin a'azani Allah, kalau dibenarkan semuanya, maka akan menyimpang agama ini. Ya. Dan orang-orang kaum muslimin tidak akan tahu hakikat kebenaran agamanya. Makanya perlu dijelaskan penyimpangan itu dari perkara-perkara yang betul-betul tidak diterima di dalam Islam selama-lamanya. Ya, hal-hal yang kita perbedakan, yang perselisihkan dari permasalahan-permasalahan yang memang terjadi perselisihan pendapat, masalah khilafiyah, ijtihadiyah. Nah, kita di situ wajib bertoleransi, wajib untuk berlapang dada. Iya. Ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Sebagian orang keliru di dalam menempatkan permasalahan yang seperti ini sehingga dia ya tidak mampu untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana kelompok yang hak dan mana kelompok yang batil. Mana yang di atas hidayah, petunjuk, dan mana yang di atas dhalalah atau kesesatan. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala menyebut tentang seseorang yang menuduh Ahlus Sunnah dengan nasibi. Nasibi itu adalah orang yang membenci Ahlul Bait. Kalau kau lihat ada Ahlus Sunnah dituduh sebagai nasibi, pembenci Ahlul Bait, ketahuilah yang menuduh Ahlus Sunnah begitu, dia pemahamannya Syiah Rafidhah. Karena Syiah Rafidhah mengaku-ngaku cinta kepada Ahlul Bait, tetapi dengan apa? Dengan cara yang berlebih-lebihan. Dengan cara yang berlebih-lebihan. Sementara Ahlus Sunnah, ya, mereka menetapkan Ahlul Bait itu dimuliakan, ya. Orang-orang yang memang
jalur nasabnya kembali kepada keluarga Nabi, itu dimuliakan, ya, dihormati, ada kemuliaan pada mereka. Tetapi apa? Dengan catatan tidak ada hulu di dalamnya, dan kalau mereka adalah orang yang beriman. Kalau mereka tidak beriman, maka tidak ada kemuliaan pada mereka. Sebagaimana Abu Lahab. Kurang apa lagi Abu Lahab itu? Ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamannya Nabi. Nah, putranya Abdul Muttalib. Tapi ketika tidak ada iman padanya, maka yang ada adalah kebencian kepadanya. Padahal dia pamannya Nabi. Tapi karena tidak beriman, tidak ada kemuliaan. Tidak ada kemuliaan. Ini ikhwani fiddin. Ya. Maka ahlus sunnah memuliakan ahlul bait, ya, yang berada di atas keimanan dan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan di atas jalan bid'ah, bukan di atas jalan kesesatan, ya, yang justru menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, kaum Syiah Rafidhah, mereka mengaku cinta kepada ahlul bait, tetapi hal tersebut terjadi secara kezaliman dari mereka, yakni mereka tidak jujur dengan pengakuan mereka. Mereka mengatakan cinta kepada ahlul bait, ya, cinta kepada keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal justru mereka banyak mengkafirkan keluarganya Nabi. Istrinya Nabi mereka kafirkan. Padahal istrinya Nabi adalah ahlu baitnya Nabi. Tapi mereka mengkafirkan istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah apa namanya orang-orang Syiah Rafidhah yang mengaku cinta kepada ahlul bait, padahal itu hanya sekedar pengakuan semata. Ya, yang jauh dari bukti pembenaran. Apa jauh dari bukti kebenaran. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ahlus sunnah ketika cinta kepada ahlul bait, mereka tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan. Ya. Tidak sampai apa namanya membuatkan cerita-cerita yang khurafat, yang tidak ada, ya, kebenarannya dalam syariat, yang bahkan justru bertentangan dengan agama, ya, hanya dalam rangka untuk mengagungkan apa yang mereka sebut sebagai keluarga Nabi, dibuatkan cerita-cerita khurafat. Ya, ada yang sampai mengatakan ada seorang keturunan Nabi mi'rajnya sampai 70 kali. Ada yang mengatakan, ya, karomatnya bisa menurunkan rantai emas dari langit, ya, dan khurafat-khurafat lainnya. Ini kan gulu sudah berlebih-lebihan. Ya, cinta kepada ahlul bait kita dudukkan mereka sesuai dengan kedudukan mereka tanpa berlebih-lebihan di dalamnya. Ya, apalagi sampai meyakini seperti keyakinan orang-orang Syiah. Mereka meyakini al-ismah, ma'sum, ya, terutama 12 keturunan ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka sebut dengan imam 12. Ya, itu kata mereka al-a'immatul ma'sumun, imam-imam yang maksum. Maksum artinya terbebas dari dosa, tidak ada dosa. Sementara ahlus sunnah meyakini yang maksum itu cuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Nabi, maka tidak ada kemaksuman. Tidak ada kemaksuman. Sekalipun itu adalah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena yang maksum adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi para ahlul bait, orang-orang yang dari keturunannya Nabi, ya, yang dekat dengan Nabi, ya, dari putri Nabi dan orang-orang yang mulia dari keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dimuliakan dengan kemuliaan mereka ketika mereka di atas keimanan dan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita dudukkan mereka sesuai dengan apa yang Allah dudukkan mereka di atasnya. Ya, apa yang mereka didudukkan di atasnya tanpa berlebih-lebihan, tanpa gulu, ya, di dalamnya.
Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Maka beliau sebutkan juga di sini, setelah menyebutkan tentang Syiah Rafidhah, kata beliau, dan kalau kamu melihat atau mendengar ada seseorang yang berkata tentang ahlu sunnah bahwa ahlu sunnah itu adalah kaum musyabbihah, jadi orang-orang yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Jadi kalau ada orang yang berkata begitu kepada ahlu sunnah, ya, ahlu sunnah itu katanya kaum musyabbihah, orang-orang yang suka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Atau mereka katakan ahlu sunnah itu mujassimah. Mujassimah itu dari kata tajsim, yaitu orang-orang yang mensifatkan jasmani bagi Allah. Kan ahlu sunnah menetapkan Allah punya tangan, Allah punya kaki, iya, Allah punya wajah. Mereka katakan apa? Itu mujassim. Ahlu sunnah itu mujassimah. Sampai sekarang mereka menetapkan ahlu sunnah begitu. Ya. Kalau kau lihat, kau dengar ada orang menuduh ahlu sunnah begitu, ketahuilah dia adalah seorang Jahmi, yaitu seorang yang berpemahaman Jahmiyah. Iya, mereka adalah seorang yang berpemahaman Jahmiyah. Nah, karena Jahmiyah, demikian pula Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka memandang bahwa menetapkan sifat itu adalah bentuk tasbih, katanya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Dari situlah muncul mereka menamakan ahlus sunnah dengan apa? Kaum musyabbihah, karena menyerupakan nama dan sifat Allah dengan makhluk. Ya, ahlus sunnah cuma menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Quran dan sesuai dengan hadits-haditsnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak keluar dari ayat-ayat Allah dan hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya, karena mereka punya akidah yang menyimpang, ya, bahwa tidak boleh kita menetapkan sifat Allah, harus ditakwil, ya, harus ditafwid, ya, menurut sangkaan mereka, sehingga apa? Mereka mengatakan ahlu sunnah itu musyabbihah, padahal mereka sendiri adalah kaum Jahmiyah, orang yang berpemahaman Jahmiyah, yang menolak nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang menolak nama-nama dan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, berikutnya, ketika ada orang yang tuduh ahlus sunnah, ya, mereka adalah orang-orang yang berbicara tentang tauhid. Ya, perlu diketahui bahwa ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang memang sangat peduli dengan yang namanya tauhid. Ya, bahkan tidak ada kelompok yang melebihi ahlus sunnah di dalam pembicaraan mereka kepada tauhid. Ya, mereka selalu memperhatikan permasalahan tauhid di dalam kajian-kajian mereka, di dalam ceramah-ceramah mereka, ya. Maka mereka selalu mengutamakan yang namanya at-tauhid. At-tauhidu awalan. Tauhid itu yang pertama dan utama. Tauhid itu yang pertama dan utama. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Sementara tauhid menurut kelompok yang menyimpang, ya, seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah itu punya 5 pondasi dasar. 5 permasalahan akidah menurut mereka. Salah satunya adalah tauhid. Tapi tauhid menurut mereka bukan tauhid menurut ahlu sunnah. Kalau tauhid menurut ahlu sunnah kan ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Tapi kalau tauhid menurut Mu'tazilah, maksudnya adalah menolak, menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah. Itulah tauhid menurut Mu'tazilah. Iya. Jadi kalau ada orang yang berbicara tauhid semacam itu, ya, tauhid itu kita harus tolak sifat Allah, tidak boleh kita tetapkan. Nah, ketahuilah dia adalah
Khawarij, Mu'tazilah. Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, adalah orang-orang yang dikenal dengan pemahaman mereka khuruj alal hukam, keluar dari ketaatan kepada penguasa, pemerintah. Mereka tidak mau taat kepada penguasa kaum muslimin yang sah. Nah, ini ikhwani fiddin, ini pemahaman Khawarij. Sedangkan Ahlus Sunnah, mereka mewajibkan kaum muslimin sami'na wa ata'na liwulatil umur, dengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin yang sah. Siapa mereka? Itu mereka yang ketika kaum muslimin di suatu negeri menunjuk, ketika ditanya siapa pemimpin kalian, siapa penguasa kalian, mereka langsung tunjuk satu orang ya yang menjadi penguasa yang ada di negeri itu. Maka itulah pemimpin, itulah pemerintah yang sah di negeri kita ini. Ya, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, semua kaum muslimin sepakat ketika ditanya siapa penguasa mereka, ya, maka penguasa kaum muslimin di negeri kita adalah Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo hafizahullah taala. Maka itulah penguasa kita. Kita harus as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat. Ada yang mengatakan, lah kan penguasa kita, pemerintah kita tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak menetapkan khilafah Islamiyah. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, kita tantang, mana dalilnya? Ya, bahwa penguasa tidak boleh atau tidak bisa ditaati kalau dia tidak menerapkan khilafah Islamiyah atau tidak menerapkan hukum Islam. Mana dalilnya? Nah, dan mereka tidak akan bisa mendatangkan sepotong dalil pun. Karena Nabi sendiri mengabarkan ya bahwa nanti akan muncul penguasa-penguasa, rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Hati mereka itu bagaikan hati setan tetapi dalam jasmani manusia. Sahabat nanya, bagaimana ya Rasul sikap kami? Ya, apa kata Rasul? Isma' wa ati', dengar dan taat. Wa in duriba dhahruka wa ukhida maluk, sekalipun punggungmu dipukul, hartamu diambil. Orang yang sampai memukuli rakyatnya, orang yang sampai mengambil harta rakyatnya, apakah berhukum dengan hukum Islam itu? Tidak. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah, tetapi nasihatnya Nabi tetap dengar dan taat. Selama mereka masih sholat, selama mereka muslim, ya, selama mereka berada di atas keislaman, maka kita wajib untuk mendengar dan taat. Khawarij tidak begitu. Ya, kerjaan mereka khuruj alal hukam, tidak mau taat kepada penguasa yang sah, dan mereka ini yang banyak membuat kerusakan di muka bumi dari dulu sampai sekarang. Karena kerjaan mereka ya adalah membantai kaum muslimin, mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Nah, ini ikhwani fiddin a'azzani Allah. Mu'tazilah, ini mirip, hanya dia lebih ringan dengan Khawarij. Kalau Mu'tazilah ini mensikapi orang kaum muslimin, kata mereka fi manzila bainal manzilatain, berada di satu kedudukan dari dua kedudukan, tidak muslim, tidak kafir, ya, di antaranya. Tapi mereka bersepakat dengan Jahmiyah, kalau di akhirat mereka kafir, keluar dari Islam, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Itu kaum Mu'tazilah. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya, maka mereka ini ya adalah kelompok yang menyimpang, terutama di dalam bab al-asma was sifat. Ya. Ya, dan mereka punya penyimpangan-penyimpangan yang lainnya tentunya. Ya, dengan mengatakan bahwa Quran itu bukan kalamullah, Quran itu makhluk, ya. Quran ya yang Allah turunkan itu makhluk katanya, bukan firman Allah. Ya. Ini jelas adalah penyimpangan. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, maka inilah ya kelompok-kelompok yang menyimpang yang disebutkan di sini oleh beliau. Kemudian juga beliau sebutkan tentang mujabbir, atau yang berbicara tentang al-ijbar, atau tentang keadilan Allah. Maka dia adalah kaum yang berpemahaman qadariyah, ya, yaitu mereka yang tersesat di dalam masalah takdir. Ya. Ini sudah muncul
Penyimpangan-penyimpangan pertama di masa sahabat itu adalah penyimpangan dalam masalah takdir yang dicetuskan pertama kali oleh Ma'bad Al-Juhani yang ada di Basrah, yang dia mengatakan bahwa perkara itu terjadi tanpa takdir. Al-amru unuf, katanya. Nanti Allah itu tahu ya ketika sudah terjadi. Kalau belum terjadi Allah tidak tahu. Menafikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan otomatis mereka menolak takdirnya Allah. Itu kaum Qadariyah. Nah, kalau di zaman sekarang, kaum Qadariyah di zaman sekarang, mereka yang mengatakan begini. Kalau kebaikan itu takdir Allah. Kalau keburukan bukan takdir Allah. Ya. Jadi musibah-musibah bukan takdir Allah katanya. Kenapa? Alasannya mereka begini. Karena Allah itu maha baik. Tidak mungkin ya menetapkan yang jelek-jelek. Maka ada musibah, ada penyakit, ya, ada yang tidak enak, itu bukan takdir katanya. Nah, itu ada di zaman sekarang. Orang-orang yang meyakini keyakinan seperti itu. Kalau yang baik-baik itu baru takdir Allah katanya. Nah, ini apa namanya? Kaum Qadariyah di masa sekarang. Nah, maka beliau katakan bahwa semua kelompok-kelompok tadi yang disebutkan, baik itu Nasibi, Syiah, Rafidah, kaum Musyabbihah, Jahmiyah, demikian pula Mu'tazilah, Khawarij, Jabariyah, demikian pula Qadariyah, ini semua adalah kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, kelompok-kelompok yang sesat dari agama Islam. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Kelompok-kelompok ini disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, ya, untuk kita sekali lagi mewaspadainya. Ya, kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, kata beliau, setiap golongan yang menamakan dirinya selain dengan Islam atau sunnah, setiap golongan yang jauh dari identitas Islam dan sunnah, maka dia mubtadi', ahlul bid'ah. Contohnya kata beliau Rafidah atau kaum Syiah. Di antaranya juga Jahmiyah, di antaranya juga Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Karramiyah, Kullabiyah, dan juga kelompok-kelompok lain yang serupa dengan mereka. Inilah firqah-firqah yang sesat dan kelompok-kelompok bid'ah. Kata beliau, sebagaimana dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Sebagaimana dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan mereka ini punya ciri-ciri dan apa namanya, karakteristik dari kelompok-kelompok sesat ini. Apa karakter mereka, karakteristik mereka? Nah, mereka memiliki karakter selain karakter Islam dan sunnah. Ini sebagai akibat dari bid'ah-bid'ah yang mereka ciptakan. Baik yang menyangkut urusan perkataan, perbuatan, atau keyakinan mereka. Ya. Kenapa kaum Khawarij dinamakan Khawarij? Ya, itu dari kata khuruj. Karena mereka keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Makanya dinamakan Khawarij. Nah, kenapa Syiah Rafidah dinamakan dengan Rafidah? Karena mereka dulu, orang-orang Syiah Rafidah ini, mereka Rafat itu menolak, ya, menolak dan mengasingkan diri, ya, atau di sini lebih tepatnya apa, Syiah apa kaum Mu'tazilah, yang mereka ini i'tizal, ya, salah satu pemimpinnya, ya, atau pemimpin besarnya yang i'tizal dari majelisnya Imam Al-Hasan Al-Basri. I'tizal itu artinya menjauh, ya, maka dari sanalah mereka dinamakan kaum Mu'tazilah. Kaum apa? Mu'tazilah. Jahmiyah nisbat kepada, ya, orang yang punya pemahaman menyimpang ketika itu yang bernama Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan ini yang dikafirkan oleh para ulama karena dia menolak semua nama dan sifat Allah kecuali sifat ada saja. Jadi Allah itu ada. Mendengar, tidak mendengar. Melihat, tidak melihat. Allah berilmu, tidak berilmu. Semuanya dia tolak. Terus Allah itu apa kalau begitu? Pokoknya Allah ada saja.
Ini kaum Jahmiyah ini. Nah, makanya dia dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Karena hakikatnya menolak banyak Al-Quran, ayat-ayat Quran yang menyebutkan Allah itu Al-Alim, Maha tahu, Allah itu As-Sami Al-Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat, dan banyak lagi nama-nama dan sifat disebutkan dalam Quran. Itu semua ditolak oleh mereka. Ini orang-orang ya Jahmiyah. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, demikian pula ya kelompok yang lainnya seperti Qadariyah, ya disebutkan kepada penyimpangan mereka dalam masalah takdir, dalam masalah qadar. Makanya mereka disebut dengan kaum Qadariyah. Ya. Ini mereka punya penyimpangan dalam masalah takdir. Nah, kemudian ikhwani fiddin, ciri mereka juga ya, orang-orang yang menyimpang, kelompok yang sesat ini, mereka sangat fanatik kepada pendapat-pendapat dari golongan mereka. Mereka akan pertahankan mati-matian. Mati-matian mereka pertahankan, tidak peduli. Ya, apakah menyelisihi dalil, menyelisihi ayat, menyelisihi sunnah, pokoknya karena itu diamalkan oleh imam mereka, mereka bela mati-matian. Ya, tidak peduli mereka. Fanatik betul, fanatik kelas berat, ta'assub buta. Nah, ini mereka ini. Ya, sehingga mereka tidak menerima dari yang lain. Mereka tidak akan menerima dari yang lain. Mereka bela mati-matian sekalipun sudah jelas-jelas menyimpang dan sesat. Nah, ini ciri mereka, orang-orang atau kelompok-kelompok yang sesat ini. Nah, kemudian ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, mereka juga dari ciri mereka ya, kelompok-kelompok yang sesat, mereka benci umara dan ulama. Mereka tidak suka dengan umara dan ulama yang benar. Ya, ulama yang berada di atas jalan yang lurus, ulama ahlus sunnah, mereka benci itu. Bahkan mereka juluki dengan julukan-julukan yang buruk. Ya, aliran keras, sesat, wahabi, dan seterusnya. Mereka tuduh ahlus sunnah seperti itu. Ya, mereka tidak suka dengan umara, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Mereka jelek-jelekkan di mimbar-mimbar mereka, mereka hinakan. Ya, demikian pula ulamanya, ulama ahlus sunnah, ya, mereka tolak, ya, dan mereka tidak menerimanya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan ini ya segelintir kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, yang disebutkan oleh beliau, dan tentunya banyak lagi kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, baik di masa dulu maupun di masa sekarang. Ya. Dari apa yang beliau belum sebutkan adalah kaum Murji'ah atau kelompok Murji'ah. Ya. Mereka ini yang menolak amal bagian dari iman. Kalau menurut ahlu sunnah kan iman itu adalah keyakinan, ucapan, dan amalan. Kalau kelompok Murji'ah, mereka mengatakan amal bukan bagian dari iman. Sehingga apa? Iman itu kata mereka cukup di hati saja. Ini kaum Murji'ah. Ya, kalau sudah ditetapkan di hati berarti beriman. Sehingga menurut kaum Murji'ah, Fir'aun pun beriman. Fir'aun pun beriman. Kenapa? Fir'aun itu kan cuman lisannya saja, perbuatannya saja mengingkari, hatinya meyakini. Dalam Quran, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka ingkari Nabi Musa, mukjizat Nabi Musa, dan orang-orang beriman yang bersama Nabi Musa. Sementara hati mereka sebenarnya yakin. Jadi Fir'aun pun beriman menurut mereka. Ini kaum Murji'ah yang menyimpang. Karena apa? Karena kata mereka, ya, yang namanya iman itu cukup di hati saja. Tidak perlu diamalkan. Tidak perlu diucapkan. Cukup kau yakini, maka kau sudah beriman katanya. Bisa. Dalam Islam saja, orang nanti baru diterima keislamannya kalau dia bersyahadat. Ya kan? Kalau ada orang misalnya sudah yakin dengan Islam, tapi belum bersyahadat, belum bisa dikatakan kaum muslimin. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Demikian pula kalau dia sudah ucapkan, dia sudah yakini, tapi dia tidak beramal, tidak ada amalannya, maka belum dikatakan sebagai orang yang beriman. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini kelompok apa namanya? Kelompok ya Murji'ah. Demikian pula kelompok Karramiyah.
Nah, mereka ini pengikutnya Muhammad bin Karam yang cenderung kepada madhab tasbih. Tasbih artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini kelompok Karramiyah, pengikutnya Muhammad bin Karam. Ada lagi kelompok Kullabiyah. Mereka ini pengikutnya Abdullah bin Sa'id bin Kullab al-Basri. Abdullah bin Sa'id bin Kullab al-Basri. Makanya pengikutnya dinamakan dengan Kullabiyah. Nah, mereka ini yang mengeluarkan ya akidah mereka dengan 7 sifat ya. Kemudian mereka tetapkan dengan akal. Naam, kemudian kaum Asy'ariyah yang mengaku pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pada masa ini ya, juga mengikuti jejak dan langkah mereka. Naam, ini ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Ya, ini dari beberapa kelompok yang menyimpang di dalam agama Islam yang jauh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala di pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan lagi beberapa kelompok-kelompok yang menyimpang ya dari ajaran Islam ya, dari ajaran yang hak, ajaran yang benar. Naam, dan bagaimana ahlul haq, orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran itu menyikapi mereka. Jazakumullah khairan. Demikian yang bisa kita paparkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.